Record ya guys. Oke, sebelumnya selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 9 akan menjelaskan materi yang berjudul Learning Value. Di sini saya ditemani dengan beberapa teman. Yang pertama ada Kak Wiwin, Elizabeth Cynthia, saya sendiri Yohanes, dan Florentina Rumbewas, dan juga Agatha Meka. Oke, langsung saja masuk ke apa sih itu learning value? Nah, learning value atau model pembelajaran nilai adalah model pendidikan nilai di mana peserta didik dilatih untuk menemukan, memilih, menganalisis, membantu siswa dalam mencari dan memutuskan untuk mengambil sikap sendiri mengenai nilai-nilai hidup yang ingin diperjuangkan. Nah, di sini kami ada mengambil beberapa dari pengertian menurut para ahli, yaitu menurut Sanjaya. Nah, apa sih model learning value ini? Nah, model pembelajaran ini dapat diartikan sebagai pembelajaran untuk membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan. Nah, itu bisa melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada maupun yang sudah tertanam di dalam diri siswa tersebut. Tuh. Lalu selanjutnya, sudah mengetahui tentang pengertian dari learning value. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam apa sih tujuan dari model learning value ini. Nah, tujuannya itu kami ambil dari Tani Reja. Tujuan model pembelajaran nilai adalah yang pertama, mengetahui dan mengukur tingkat kesadaran siswa tentang suatu nilai sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pijakan menentukan target nilai yang akan dicapai. Lalu yang kedua, menanamkan kesadaran siswa tentang nilai-nilai yang dimiliki, baik tingkat sifat yang positif maupun tingkat sifat yang negatif. Untuk selanjutnya ditanamkan ke arah peningkatan dan pencapaian tentang nilai. Lalu yang ketiga, menanamkan nilai-nilai tertentu kepada siswa. Pada akhirnya nilai tersebut akan menjadi milik siswa itu sendiri, sebagaimana prosesnya akan ada dan tertanam dalam siswa tersebut. Juga yang keempat, melatih siswa dalam menerima, menilai nilai dirinya dan posisi nilai orang lain. Tentu kita tahu bahwa nilai itu tidak hanya dari dirinya sendiri. Tentu siswa nanti akan dibimbing dan juga mereka mengetahui bagaimana menilai seseorang bukan hanya dari luarnya saja, melainkan dari dalamnya. Gitu. Lalu selanjutnya untuk pendekatan-pendekatan learning value akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, di sini ada pendekatan-pendekatan learning value. Next. Adapun pendekatan penanaman nilai itu adalah suatu pendekatan yang memberi penekanan pada penanaman nilai-nilai sosial dalam diri siswa. Selanjutnya, yang kedua, pendekatan perkembangan kognitif. Itu dikatakan pendekatan perkembangan kognitif karena karakteristiknya memberikan penekanan pada aspek kognitif dan perkembangannya. Selanjutnya, pendekatan analisis nilai. Oke, Vera. poin yang berikut
ada pendekatan karakteristik nilai, yaitu memberi penekanan pada usaha membantu siswa dalam mengaji perasaan dan perbuatannya sendiri untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Ada pendekatan klarifikasi nilai. Memberi penekanan pada usaha, membantu siswa dalam mengkaji perasaan, dan juga perbuatannya sendiri. Nah, di situ untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri. Lalu selanjutnya, ada pendekatan pembelajaran berbuat. Nah, di sini pendekatan ini memberi penekanan pada usaha, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan perbuatan-perbuatan moral, baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama. Lalu berikutnya ada langkah-langkah pengaplikasian learning value melalui VCT. Yang pertama ada VCT analysis. VCT analysis adalah teknik pembelajaran yang mengembangkan kemampuan siswa mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai yang termuat dalam suatu liputan peristiwa, tulisan, gambar, dan cerita rekaan. VCT analysis ini langkah-langkahnya yang pertama, tempelkan gambar yang telah didapat di papan tulis atau edarkan gambar tersebut kepada siswa. Yang kedua ada identifikasi komentar siswa. Yang ketiga mengklarifikasi masalah. Yang keempat kesimpulan dilakukan oleh siswa atau secara bersamaan dengan guru. Yang kelima tindak lanjut kegiatan belajar mengajar. Lanjut. Yang kedua adalah VCT daftar nilai. VCT daftar nilai ini yang menjadi pokok utamanya adalah pernyataan-pernyataan bermuatan nilai dalam bentuk matrik yang harus dipilih dan diklarifikasi oleh siswa. Langkah-langkahnya yang pertama, daftar VCT diberikan secara individual ataupun kelompok atau ditulis dalam papan tulis. Yang kedua, mencari klarifikasi jawaban secara individu maupun kelompok. Yang ketiga, pengambilan kesimpulan bersama. Next. Yang ketiga ada VCT Games. VCT Games ini merupakan teknik pembelajaran nilai melalui permainan. Di sini guru memegang peranan penting. Langkah-langkahnya yang pertama, guru menjelaskan aturan main game kepada siswa. Yakni pertama, setiap siswa harus menyimak isi cerita. Yang kedua, ceritakan isi game tersebut dengan nada yang emosional dan waktu yang secukupnya agar siswa dapat merenungkan atau berdiskusi dengan teman-temannya. Yang ketiga, kegiatan individu siswa yang harus mengisi tugasnya. Yang keempat, teruskan dengan kegiatan kelompok untuk tugas yang sama supaya ada dialog bebas tentang pilihan dan alasannya. Yang kelima, laporan klasikal dan diskusi singkat yang berada dan beberapa hal dikomentari oleh guru melalui pernyataan inquiry atau detektif. Yang keenam, kesimpulan dan pengarahan guru. Nah, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kemudian kelebihan dari learning value dalam hal ini model pembelajaran VCT. Jadi menurut Tani Reja dalam Theophilus 2019, VCT ini memiliki keunggulan untuk pembelajaran afektif karena pembelajaran ini mampu membina dan menanamkan nilai dan moral pada ranah internal side. Ya, kemudian mampu mengklasifikasi, mengenali, dan mengungkapkan isi pesan materi yang disampaikan dan juga akan memudahkan guru dalam menyampaikan makna, pesan, nilai, dan moral. Selanjutnya, mampu mengklasifikasi dan menilai bagaimana kualitas nilai moral dari siswa dan melihat nilai yang ada pada orang lain dan memahami nilai moral yang ada dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, kelebihannya yaitu mampu melibatkan, membina, dan mengembangkan berbagai potensi
diri siswa, terutama mengembangkan nilai sikap mereka. Kemudian mampu memberikan sejumlah pengalaman belajar dari berbagai kehidupan. Selanjutnya, mampu menangkal, meniadakan, dan mengintervensi dan memadukan berbagai nilai moral dalam sistem nilai serta moral yang ada dalam diri seseorang. Kemudian memberikan gambaran nilai moral yang patut diterima dan menuntun serta memotivasi untuk hidup layak dan bermoral tinggi. Next. Kemudian kelemahan dari learning value ini menurut Tani Repja dalam Theophilus 2019, jadi kelemahannya itu dalam proses pembelajaran yang dilakukan secara langsung oleh guru, dalam artian guru menanamkan nilai-nilai yang dianggapnya baik tanpa memperhatikan nilai yang sudah tertanam dalam diri siswa itu sendiri, sehingga hal ini dapat mengakibatkan adanya benturan atau konflik dalam diri siswa karena adanya ketidakcocokan antara nilai lama yang sudah tertanam dalam diri mereka dengan nilai baru yang ditanamkan oleh guru. Sehingga siswa sering mengalami kesulitan dalam menyelaraskan nilai lama dan nilai baru. Kemudian kelemahannya adalah apabila guru atau dosen tidak memiliki kemampuan melibatkan peserta didik dengan keterbukaan atau saling pengertian, maka siswa atau mahasiswa akan memunculkan sikap semu atau palsu. Nah, hal ini dapat menyebabkan siswa akan bersikap menjadi siswa yang sangat baik, ideal, patuh, dan penurut, namun hanya bertujuan untuk menyenangkan guru atau dosen atau untuk memperoleh nilai tinggi saja. Selanjutnya. Oke, dari apa yang telah kami sampaikan di atas, kami dapat menarik kesimpulan bahwa pengertian pembelajaran learning value atau model pembelajaran nilai ini adalah model pendidikan nilai di mana peserta didik dilatih untuk menemukan, memilih, menganalisis, membantu siswa dalam mencari dan memutuskan untuk mengambil sikap sendiri mengenai nilai-nilai hidup yang ingin diperjuangkan. Nah, tentu dari hal tersebut pun kita lihat bahwa pendidikan nilai itu sangat penting sekali untuk peserta didik. Apalagi di era yang serba maju pada saat ini. Tentu nilai di dalam kehidupan ataupun di dalam keseharian kita sangat perlu lagi. Terutama untuk anak-anak ataupun siswa dan siswi yang ingin berkembang. Tentu nilai-nilai moral harus ditanamkan dari dalam diri mereka masing-masing. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf. Dan nanti jika teman-teman ada pertanyaan ataupun sesuatu yang masih belum dipahami, boleh ditanyakan untuk pertemuan selanjutnya. Sekian dari kami ucapkan terima kasih.